Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Lurah Korea. Hari ini kita mau mengekspor sebuah tempat. Masih tetap yang sama temanya, yaitu tempat-tempat angker. Sebelum dan sesudahnya, silakan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, komen, tinggalkan komen di bawah jika ada kritik dan saran. Saya mau menelusuri ya, mengekspor tempat-tempat yang diduga angker. Yuk. Ini tuh kita posisi lagi di sebuah jalan ya, di gang kecil. Di sini gang kecil ini dipercaya sama masyarakat bahwa sangat angker. Bahkan di depan situ gang kecil ini tuh ada perempatan ya. Sebelumnya di situ juga ada dekat makam kita. Ini dia makam. Ini sekumpulan makam ya, satu keluarga yang nggak tahu keluarga dari keluarga mana, saya pun nggak tahu. Di sini juga sering muncul penampakan berupa kunti dan pocong. Menurut warga yang sering lewat di sini, mereka kadang sering mengganggu. Buat kalian yang mungkin lewat di sini harus lebih berhati-hati. Sebelumnya harus salam ataupun baca doa dulu. Hari ini tim Lurah Korea tidak bersama semua kru, hanya ada beberapa kru yang ikut dengan saya untuk mengeksplor. Lama juga kita sudah nggak mengeksplor video. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengeksplor lagi, dan kita lanjut lagi ke topik utama, yaitu sebuah jalanan angker. Di sini adalah gang. Gang kecil ini membentuk 4 arah ya, atau bahasanya tuh kayak perempatan jalan. Dan perempatan jalan ini sering sekali membuat para warga yang lewat di sini tuh seperti apa ya, bahasanya tuh kuder. Dia tuh bingung, kayak nggak tahu arah. Bahkan dulu tuh pernah ada satu cerita, tukang mie ayam lewat sini, dia tuh cuman muter-muter di sini, nggak tahu jarak, nggak tahu jalan mau pulangnya kemana, dia cuman muter-muter di sini. Padahal dia adalah orang sini. Disinilah tepatnya jalan yang sering mengedarkan. Soalnya di sini juga dulu bekas kuburan, di sini bekas kuburan. Dulu di sini banyak makamnya, banyak kuburan. Cuman karena seiringnya dengan waktu di sini dibangun pabrik tepung dari singkong yang sudah terbengkalai selama beberapa tahun. Di sini juga menimbulkan aura yang sangat mencekam, aura yang sangat angker. Cuman berhubung di sini sekarang udah banyak rumah, mungkin nuansanya nggak terlalu terlihat angker ya hawanya, tapi tetap aja kalau saya pribadi dan teman-teman yang sering lewat sini masih percaya bahwa di sini sering kali muncul sebuah penampakan. Dulu di sini ada sebuah pohon kolang kaling tinggi. Pohon itu banyak penghuninya, antara lain ada seperti pocong, genderuwo, kuntilanak dan lain sebagainya. Dan pemirsa bisa lihat di sana ada bekas bangunan. Ini adalah bangunan pabrik tepung dulunya. Udah beberapa tahun ini terbengkalai, dan warga sekitar sini sering sekali katanya menjumpai penampakan berupa pocong. Nah, sini ya, ini dulunya adalah sebuah bak ini bak penampungan air buat limbah. Nah, di sini sering dipercaya muncul penampakan kuntilanak di sini, persisnya di sini. Kadang dia duduk di sini. Banyak warga yang sering lihat ada sosok kuntilanak di sini, dan suasana memang sangat mencekam. Saya sudah mulai merinding. Untuk arah ke sana memang di sana itu ada sebuah kandang kambing milik warga setempat, dan kita juga sebelumnya eksplor. Kita izin dulu. Lihat betapa rimbun sekali rerumputan, sudah terlihat tidak pernah terawat lagi ya pemirsa. Nah, di sini muncul dulu konon ceritanya ada warga yang pernah melihat di sini tuh ada tuyul. Dia sedang lari ke arah rumah warga, ke sana khususnya. Oke, sebelah sana ya mas. Tapi ya, oke. Di sini yang paling legend mas. Di sini paling legend pemirsa, paling mencekam situasinya, yaitu, nah, kamera bisa ke sana. Nah, mari kita ke sana. Saya jelaskan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pemirsa, ini adalah bekas dudukan untuk mencuci singkong-singkong yang akan digiling. Nah, sini tepatnya di atas ini
sering sekali muncul penampakan berupa kuntilanak duduk di sini beruncang-uncang. Banyak warga yang lihat juga. Oke, ini udah sekitar beberapa tahun terbengkalai tidak digunakan karena memang mengalami kebangkrutan. Oke, terlihat sangat apa ya, rumputan sangat rimbun, sudah nggak terawat lagi. Di sini sering sekali muncul penampakan bahwa bahkan banyak beberapa orang yang punya keahlian supernatural gitu, dia mencari sebuah benda-benda bertua berupa jimat. Yang paling sering mereka dapatkan ketika mencari benda-benda seperti itu adalah di bak ini. Silakan, ini bak bekas untuk mencuci singkong-singkong yang akan digiling. Sesudah dicuci kan dia masuk ke tempat gilingan itu. Nah, di sini letaknya. Nah, terus di sana pemirsa bisa lihat ada sebuah bak air tinggi dengan di bawahnya ada pintu-pintu lubang. Nah, di situ sering sekali muncul atau nampak kepala, hanya kepala saja nongol dari arah sana. Kenapa saya bisa bercerita seperti itu? Sebelumnya saya sudah mencari info dari narasumber kita sendiri yang sering menjumpai penampakan kepala di sana. Oke, suasananya begitu. Ini sangat mencekam ya. Saya pribadi aja sudah merasa merinding. Mungkin sebagian dari mereka ada yang melihat aktivitas saya di sini. Tapi saya di sini hanya untuk mengeksplor tempatnya, mengenalkan ke pemirsa bahwa di sini juga ada tempat-tempat yang dipercaya angker dengan mitosnya, dengan kepercayaan oleh masyarakat setempat. Begini suasananya. Nah, di sini sering kali dia tuh ada hantu yang sedang duduk seperti ini. Dia tuh duduk seperti ini. Jadi ketika warga lewat dari sana warga selalu melihat hantu di sebelah sini. Ini di sini sering nampak. Nggak tahu itu genderuwo atau apa, saya kurang paham. Soalnya narasumber ketika dimintai keterangan kurang paham juga. Oke. Ini adalah explore pertama kita di sebuah bekas pabrik singkong, pabrik tepung. Ini sebenarnya masih untuk kesana lagi kita masih bisa explore, cuma sebelumnya kita belum survei, kita juga belum minta izin dengan warga setempat, jadi takutnya kenapa-napa, jadi kita explore di sini dulu. Mungkin nanti di next episode-nya kita akan lebih luas lagi explore-nya. Sementara di sini ya saya jelaskan bahwa tempat-tempat yang sering angker dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah di sini tempat untuk mencari benda-benda tertua yang orang-orang punya keahlian ilmu gaib dan sebagainya. Dia sering menjumpai benda-benda bertuah di bak ini, entah itu berupa keris, batu, dan lain sebagainya. Kalau di bekas dudukan mesin singkong ini masih sama, nampak kayak seperti ada pocong, kunti, dan di lubang rongga-rongga itu di bawah bak air itu sering muncul penampakan berupa kepala. Masih tetap kepala merah menyala. Bahkan beberapa teman saya yang sebelumnya eksplor di sini pun dia mendapat gangguan secara fisik gitu dari makhluk penunggunya di sini. Oke. Dan bisa lihat begitu mencekam ya. Ini memang dulunya bekas tempat pencucian singkong yang sudah nggak terawat lagi karena sudah terbengkalai. Terus saya tegaskan sekali lagi buat kalian yang belum like, subscribe, komen, tinggalkan komentar, tinggalkan kritik dan saran, karena komentar kalian membuat saya menjadi bersemangat, subscribe kalian membuat saya lebih bersemangat membuat konten-konten lagi biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, di sini mencekam sekali ya pemirsa ya. Di pohon ini tepatnya pohon ini pohon yang gak tahu sini pohon apa ya, kayak pohon apa sih ya mas ya, pohon jati apa waru mas ini? Waru ya. Nah di sini sering sekali muncul penampakan kayak pocong, tapi lebih tepatnya dia ke atas, di atas itu pocongnya. Di sini memang gak jauh dari pemukiman warga dan banyak juga warga yang sering menjumpai penampakan itu. Ini buat saya pribadi, saya merasakan ada kehadiran makhluk halus, tapi saya sendiri nggak bisa melihat, nggak bisa nampak. Mungkin mereka bisa melihat kita, dan kita di sini nggak ganggu.
Kita cuma mengeksplor tempatnya, mengenalkan kepada pemirsa bahwa di tempat saya juga ada sebuah tempat yang angker, yang dipercaya oleh masyarakat dengan mitos-mitosnya, dengan beberapa cerita misterinya. Saya mengeksplorkan. Itulah tempatnya. Oke. Di sini ya aura mistis terasa di sini, dan di sebelah sana tadi tempat mesin itu, tempat pencucian singkong. Di sana yang paling terasa aura mistisnya. Buat kalian yang youtuber misteri mencari makhluk-makhluk seperti itu, saya rekomendasikan di tempat ini, bagus buat kalian yang mau explore di sini. Buat kalian tapi yang mau nyari makhluk-makhluk seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak nyari makhluk seperti itu, saya hanya mengeksplor tempatnya saja, karena saya sendiri udah punya keahlian untuk memunculkan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian eksplor, jangan lupa baca doa, salam, dan minta izin ke warga setempat untuk mengeksplor sebuah tempatnya, dan mereka juga welcome buat datang kalian gitu. Jadi ada izin. Bisa semakin mencekam, hawanya dingin, dan saya juga merinding. Saya tidak berani untuk berlama-lama lagi, saya sudah merasa ada yang aneh. Ini benar-benar udah lama terbengkalai. Kalau kalian bisa lihat di sini, mungkin kalian yang punya mata batin atau apa, mungkin bisa melihat dari situ, bisa menembus, menerawang di sini ada apa aja. Apa yang saya omongin benar-benar nyata, benar-benar real. Apa yang saya katakan tentang penampakan itu benar-benar itu mutlak dari info para narasumber yang ngasih informasi seperti itu. Dan saya sendiri pun dulu waktu kecil kan saya di sini, waktu masih ada pabrik ini, saya sendiri sering menjumpai penampakan berupa kunti dan pocong. Tapi itu hanya menampak saja, tidak mengganggu saya. Tapi kalau menurut para narasumber, mereka memang merasa terganggu dengan adanya kemunculan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Dan kita lanjut lagi. Oke, masih lanjut di sini ya. Oke, di sini dulu yang ada, yang saya ceritakan tadi, di sini dulu ada sebuah pohon tinggi, pohon kolang kali yang paling banyak penampakan. Cuman karena ada beberapa warga yang kesurupan waktu ada pohon itu di sini, akhirnya ditebang, sudah nggak ada lagi. Tapi saya nggak mau memungkiri aroma nuansa mistisnya masih ada, masih melekat. Nah, saya pun masih terasa. Udah bisa lihat pohon di sana. Di sini sering muncul penampakan berupa hantu yang berwarna merah, menurut warga setempat. Oke. Ini lagi tempat. Ini tuh seperti pemukiman yang maksudnya ini tuh lokasinya nggak jauh dari tempat warga memang. Tapi kalau sudah malam pukul-pukul segini, sangat jarang sekali warga yang berani lewat sini, karena di sini memang dipercaya sangat angker. Dan beberapa warga di sini memang sering sekali menjumpai makhluk, dan sering sekali ada yang kayak merasa terganggu. Yang paling sering terganggu di sini adalah di sebuah gang ini, gang kecil sempit yang 4 arah ini, perempatan. Sebenarnya perempatan, dikatakan perempatan tapi nanggung ya di sini. Buat kalian yang mungkin dekat daerah sini lihat video ini, kalau lewat sini sangat berhati-hati, khususnya itu kalau pukul jam 6 sore ya, maghrib. Di sini sangat membuat orang tuh menjadi linglung. Seperti yang saya katakan tadi, dulu ada kayak tukang mie ayam lewat sini, padahal dia orang sini, dia sering lewat di sini tapi dia linglung. Dia sampai 2 jam mau pulang, dia cuma muter-muter di sini aja, nggak tahu arah pulangnya kemana. Sampai ada seorang warga yang menyadarkan, dan akhirnya dia alhamdulillah selamat, bisa pulang ke tempatnya dengan sehat, selamat. Lanjut sini. Oke, suasana sangat dingin ya. Ini adalah hutan dengan beberapa pohon. Mungkin kalau di Jakarta atau di kota-kota besar disebutnya pohon apa ya, albasia. Kalau di desa itu namanya albasia. Di sini sering muncul penampakan. Dulu ada seseorang yang pernah melihat di sana ada seekor kampret yang sangat besar.
Enggak, itu kalong atau kampret yang sangat besar, dia terbang dari sana dan menyambar anak kecil yang lewat di sini. Itu terjadi pas jam 6 sore maghrib. Dia terbang dari sini. Makanya banyak orang yang malam-malam mencari burung, mencari apa, membawa senapan angin, dia paling sering di sini. Memang di sini itu banyak sekali binatang buruan. Tapi ya begitu, dengan keangkerannya itu kita harus tetap hati-hati. Oke, buat pemirsa semuanya, mungkin next episode kita akan mengeksplor lebih jauh lagi. Dan sebelumnya untuk kekurangan dan kesalahan-kesalahan saya, kalau ada yang nggak berkenan kata-kata saya buat kalian yang menonton, sekali lagi saya mohon maaf. Kami tim Lurah Korea semata-mata hanya mengeksplor tempatnya tanpa punya maksud untuk mengganggu penghuni-penghuni sekitar atau mengganggu warga setempat. Buat kalian yang belum subscribe, cepetan sekarang subscribe, like, share, komen, tinggalkan kritik dan saran di komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.